Sebelum baca, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Semoga yang membaca kisah ini selalu diberi kesehatan, kelapangan rezeki, dan kebahagiaan yang berlimpah. Amin. Perempuan lulusan SD kayak kamu tuh cuma pantasnya di dapur, bukan duduk sama orang-orang terpelajar. Bentakan itu keluar dengan lantang dari mulut Bu Erna, ibu mertua Ana, tepat di depan para tamu yang sedang duduk rapi di ruang tengah. Ana berdiri membatu, tubuhnya kaku seperti patung. Wajahnya pucat, kedua tangan di depan tubuhnya saling menggenggam erat, berusaha menahan getar. Ia tidak menyangka, hari itu, yang seharusnya menjadi momen membanggakan karena ulang tahun pernikahannya yang pertama, justru menjadi panggung penghinaan. Hanya karena ia salah menyebut nama salah satu tamu dari keluarga besar suaminya, Bu Erna langsung membentaknya, tanpa sedikit pun memberi kesempatan untuk meminta maaf. Ana menunduk, air matanya menggenang, tapi ia berusaha sekuat tenaga untuk tidak membiarkannya jatuh. Ia tidak mau terlihat lemah di hadapan orang-orang yang sejak awal memang menilainya rendah. Apalagi mertuanya. Coba kamu pikir, apa nggak malu punya menantu yang bahkan ijazah SMP aja nggak punya? Di keluargaku ini semua orang sarjana, punya jabatan, punya nama. Kamu tuh nggak lebih dari beban, Ana, lanjut Bu Erna dengan nada keras. Semua tamu terdiam, tapi tidak satu pun dari mereka bicara. Bahkan Raka, suaminya, yang duduk hanya beberapa langkah dari situ, terlihat bingung dan kikuk. Ana meliriknya, berharap ada pembelaan dari pria yang dulu bersumpah akan menjaganya dalam suka maupun duka. Tapi Raka hanya menunduk. Tangannya bermain dengan gelas minum di depannya, pura-pura tidak mendengar. Hati Ana remuk. Ia menahan napas, mencoba menyusun kata-kata, tapi lidahnya keluh. Dadanya sesak, seperti dicekik oleh perasaan malu, sakit hati, dan kecewa yang bersatu. Ia hanya ingin berbuat baik, membantu menyiapkan makanan dan melayani tamu-tamu yang datang. Tapi setiap langkahnya, sekecil apapun kesalahan, selalu jadi bahan celaan. 1 jam berlalu, acara berakhir. Tamu-tamu satu persatu pamit, sebagian memberi tatapan simpati, sebagian lainnya malah menahan senyum seolah menikmati drama itu. Saat rumah mulai sepi, Ana masuk ke kamar dengan langkah lemas. Tapi belum sempat pintu tertutup, suara teriakan kembali terdengar. Jangan harap kamu bakal diterima sepenuh hati di rumah ini kalau kamu nggak bisa bikin aku bangga, teriak Bu Erna dari ruang tamu. Ana mematung, lalu menutup pintu perlahan. Ia terduduk di lantai, menutup wajahnya, dan untuk pertama kalinya sejak menikah, ia menangis dengan suara lirih seperti anak kecil. Rasa sakit itu terlalu dalam untuk ditahan sendiri. Ia mengingat masa-masa sebelum menikah, saat ia dan Raka sering berboncengan naik motor keliling kampung. Raka selalu memuji kebaikannya, kejujurannya, bahkan kesederhanaannya. Aku nggak butuh istri pintar, yang penting bisa jaga hati dan rumah, kata Raka kala itu. Tapi kenyataannya setelah menikah, Raka lebih sering diam dan menunduk saat ibunya melukai Ana dengan kata-kata. Bahkan saat Ana ingin bicara soal membuka usaha kecil-kecilan, Bu Erna langsung mencemoohnya. Apa kamu bisa ngitung modal? Ngerti pembukuan? Atau kamu kira jual gorengan itu bisa bikin kamu naik kelas? Ejeknya. Ana hanya tersenyum waktu itu. Ia tahu diam lebih baik daripada memancing amarah lebih besar. Tapi diamnya bukan berarti lemah. Ada luka yang ia simpan dan perlahan tumbuh jadi tekad. Hari-hari berikutnya, sikap Bu Erna makin keras. Ana tidak diizinkan ikut rapat RT karena dianggap tidak bisa bersosialisasi. Ia tidak diberi uang belanja, disuruh mengandalkan sisa makanan dari malam sebelumnya. Bahkan di depan art rumah, Bu Erna sering menyindir. Kalau bukan karena anakku, kamu mungkin masih nyapu pasar atau jadi pembantu orang kaya, katanya sambil tertawa. Ana hanya bisa menunduk. Tapi di dalam hatinya, ia mulai menanam sesuatu yang tidak pernah ia pikirkan sebelumnya. Keinginan untuk membuktikan. Bukan untuk membalas, tapi untuk menunjukkan bahwa meskipun hanya lulusan SD, harga dirinya tidak bisa diinjak-injak terus-menerus. Suatu malam, Ana memberanikan diri bicara pada Raka.
Mas, aku mau jualan kecil-kecilan, di depan rumah aja, biar nggak ganggu siapa-siapa, katanya pelan. Raka menghela napas, lalu menjawab, kamu tahu mama nggak suka kamu macam-macam. Lagian kamu bisa apa? Modal dari mana? Nggak usah bikin repot. Jawaban itu seperti paku yang menghujam tepat di dadanya. Ana mengangguk pelan dan tidak bicara lagi malam itu. Tapi sejak hari itu juga, ia mulai menyisihkan uang belanja yang kadang diselipkan bibik asisten rumah tangga yang kasihan padanya. Ia belajar diam-diam dari video YouTube, cara bikin kue, cara menghitung harga, dan bahkan strategi pemasaran sederhana lewat grup WhatsApp ibu-ibu. Dalam diam dan tekanan, Ana tumbuh. Ia tidak tahu apa yang akan ia hadapi di depan, tapi satu hal pasti, ia tidak akan selamanya dihina. Malam itu, ketika seluruh rumah sudah tidur, Ana duduk di lantai kamar, menatap selembar kertas kosong. Ia menuliskan satu kalimat di atasnya. Hanya lulusan SD, tapi aku akan membuat mereka menundukkan kepala. Tangannya gemetar, tapi matanya penuh nyala. Besok pagi, hidupnya akan dimulai dari titik yang berbeda. Meskipun kecil, Ana sudah mengambil langkah pertama. Dan ia tahu, jalan menuju pembuktian tidak akan mudah, tapi ia akan terus melangkah. Pagi-pagi sekali, sebelum matahari muncul, Ana sudah berdiri di dapur. Tangan kecilnya sibuk mengaduk adonan risol, sesekali mencicipi isinya, lalu mengemas satu persatu dalam plastik sederhana. Ia melakukannya pelan, diam-diam, tanpa suara. Ia tidak ingin Bu Erna mendengar. Bahkan suara minyak goreng berdesis pun ia jaga agar tak terlalu nyaring. Semua harus berjalan tenang, tak terlihat, tak tercium. Ini bukan sekadar usaha jualan makanan, tapi perjuangan menjaga harga diri. Ana tidak punya modal besar. Bahkan untuk membeli minyak dan bahan baku pun, ia harus menabung berhari-hari dari uang saku yang ia sisihkan diam-diam. Bibik rumah, Embok Darmi, satu-satunya orang yang paham kondisi Ana, kadang membantunya diam-diam, menyelipkan telur satu butir atau margarin secuil, sambil berkata lirih. Yang penting kamu semangat, enduk. Tuhan pasti lihat. Kalimat itu jadi penyemangat Ana setiap hari. Setelah risol selesai dibungkus, Ana tak berani menjajakan dagangannya di depan rumah. Ia hanya menitipkannya ke warung kecil dekat gang, milik Bu Surti, seorang janda tua yang baik hati. Kalau laku, saya bagi hasil, Bu. Nggak usah banyak, yang penting bisa muter modalnya, kata Ana dengan ragu. Tapi Bu Surti malah tersenyum. Kamu titip aja semua sini, nggak usah bagi hasil dulu. Aku seneng lihat semangatmu. Hari pertama hanya laku 5 bungkus. Hari kedua 10. Hari ketiga, mulai ada yang nanya. Risol isi apa, Bu? Enak. Dari situlah semuanya mulai berubah. Ana yang dulunya hanya dianggap penghuni rumah oleh tetangga sekitar, mulai dikenali karena dagangannya. Tanpa sepengetahuan Bu Erna, setiap siang Ana keluar rumah dengan alasan beli sayur, padahal ia mengantar risol, donat, dan kadang cemilan lain ke beberapa warung. Bahkan anak-anak sekolah mulai suka jajan risol buatan Ana karena renyah dan isinya padat. Namun perjuangan Ana tidak berjalan mulus. Suatu hari, saat Ana menggoreng risol lebih banyak dari biasanya karena pesanan makin ramai, Bu Erna mencium bau harum dari dapur dan langsung menghampiri dengan muka masam. Kamu masak apa ini? Siapa suruh pakai minyak segitu banyak? Kamu pikir ini rumah warung makan? Bentaknya. Ana hanya bisa menjawab pelan. Maaf Bu, Ana masak buat dijual. Saat itu Bu Erna langsung memukul sendok di tangan Ana, membuat adonan tumpah ke lantai. Jual-jual? Kamu pikir kamu bisa jadi pengusaha? Modal dari mana? Otak kamu aja nggak sampai. Raka yang mendengar suara ribut dari ruang tengah hanya menengok sebentar, lalu kembali menunduk ke layar ponselnya. Ia tetap tak membela. Ana menarik napas panjang, menahan air mata. Ia tidak melawan. Tapi hatinya semakin kuat. Setelah malam itu, Ana tidak lagi memakai dapur rumah. Ia meminta izin kepada Bu Surti untuk mengolah dagangan langsung di warung kecilnya tiap pagi.
Dan dari situlah semuanya perlahan melejit. Suatu hari, seorang ibu muda dari kompleks sebelah datang ke warung Bu Surti. "Ini risol siapa ya? Saya cari-cari di online kok nggak ada. Anak saya doyan banget, Bu." Dari situlah Ana mulai belajar membuka pesanan lewat WhatsApp. Ia dibantu oleh seorang tukang ojek online langganan warung yang memberinya ide untuk membuat katalog digital. "Mbak bikin aja foto-fotonya. Saya bantu promosi di grup ojol. Siapa tahu ada yang mau pesan buat arisan atau acara," katanya. Ana yang awalnya bingung, mulai belajar dari tutorial YouTube cara memfoto makanan, mengedit tulisan, dan bahkan mulai berani mengatur pesanan lewat HP jadulnya. Pesanan mulai masuk satu persatu. Kadang dari ibu-ibu, kadang dari sekolah. Bahkan ada yang pesan buat syukuran ulang tahun. Dalam waktu 3 bulan, Ana sudah punya pelanggan tetap. Ia masih belum bisa cerita apa-apa ke Raka ataupun Bu Erna. Setiap malam ia hanya berkata lelah karena banyak kerjaan rumah. Padahal ia pulang dari warung dalam keadaan pegal setelah mengantar puluhan risol sendiri. Tapi wajahnya tetap tersenyum. Ia tidak ingin mencolok. Ia tidak ingin membanggakan diri. Ia hanya ingin melangkah pelan-pelan, dalam diam, sampai semua yang meremehkan sadar dengan sendirinya. Sampai suatu hari, undangan datang dari kelurahan. Ana mendapat undangan sebagai salah satu UMKM terbaik dari wilayah RT-nya, setelah namanya direkomendasikan oleh beberapa pembeli tetap yang mengenalinya hanya lewat label kecil di bungkus risol. Risol Bu Ana rasa ikhlas dalam setiap gigitannya. Ia hampir tak percaya. Undangan itu ia simpan di dalam buku, belum berani menunjukkan pada siapapun. Namun hari berikutnya, saat acara kelurahan berlangsung, nama Ana disebut di depan puluhan warga. Ia naik ke panggung, gemetar, tapi wajahnya bersinar. Saat diminta memperkenalkan diri, ia hanya berkata, "Saya Ana. Hanya lulusan SD. Tapi saya percaya, kerja keras dan ketulusan bisa mengalahkan gelar apapun." Semua orang tepuk tangan. Termasuk salah satu sepupu Raka yang hadir di acara itu. Sepupu itu kemudian memposting foto Ana di media sosial dengan caption, "Salut sama perjuangan istri Mas Raka." Diam-diam usahanya makin naik daun. Risolnya enak banget. Nggak nyangka dari dapur sederhana bisa jadi favorit warga. Foto dan caption itu ternyata sampai ke ponsel Bu Erna. Saat makan malam, Bu Erna menunjukkan layar HP-nya ke Raka. "Ini anak kamu, risol?" Jadi dia jualan beneran. Raka hanya mengangguk. Lalu Bu Erna mendesis, paling juga numpang nama, atau dibantu orang. Nggak mungkin dia bisa secepat itu." Ana yang mendengar hanya diam. Ia tersenyum. Di hatinya, tak lagi ada luka, hanya tekad. Ia tahu, hari pembuktian belum datang. Tapi langkah-langkah kecilnya mulai membentuk jalan menuju pembalasan paling elegan. Bukan dengan kata-kata, tapi dengan keberhasilan yang tak terbantahkan. Hari itu suasana rumah begitu berbeda. Ada aroma harum dari bunga segar, suara musik lembut dari speaker kecil di sudut ruang tamu, dan kursi-kursi kayu yang biasanya jarang dipakai, kini ditata rapi membentuk setengah lingkaran menghadap ke satu titik tengah. Di situ, ada meja kecil, tempat risol, donat, dan pastel tertata rapi di atas nampan kaca. Tapi yang paling menyita perhatian bukan makanannya, melainkan tulisan besar di belakang meja. "Soft Opening Ana's Kitchen." Bu Erna berdiri di tangga lantai 2. Matanya menatap tajam ke arah meja itu. Ia belum turun, belum berkata apa-apa sejak pagi. Bahkan ketika Raka mengumumkan bahwa Ana akan membuka cabang pertama rumah produksinya tepat di garasi belakang rumah. Raka sendiri kini sudah mulai banyak bicara. Setelah melihat sendiri betapa konsistennya Ana membangun usahanya, pelan-pelan ia belajar menghargai. Dan saat Ana diundang jadi pembicara UMKM tingkat kota beberapa minggu lalu, nama Ana masuk ke media lokal, dan Raka mulai merasa bangga, meskipun ia terlambat menyadarinya. Ana berdiri dengan tenang, mengenakan blus sederhana warna pastel dan rok panjang. Di sampingnya, berdiri seseorang yang sangat ia hormati, Bu Camat. Ya, karena ketekunan dan kontribusinya dalam memberdayakan warung kecil,
Ana terpilih sebagai UMKM inspiratif dan kini dapat dukungan untuk melebarkan usahanya lebih besar. Saat sambutan dimulai, suara gemuruh tamu undangan terdengar. Beberapa dari mereka adalah pemilik toko oleh-oleh, guru, dan perwakilan organisasi perempuan. Bu Erna masih mematung di atas. Tapi detik berikutnya membuat wajahnya memucat. "Apa Ibu Ana ini benar lulusan SD saja?" tanya seorang tamu ketika sesi tanya jawab. Ana hanya tersenyum. "Iya, Bu. Saya bahkan tidak punya ijazah SMP. Tapi saya punya semangat. Itu yang saya jaga." Semua orang tepuk tangan. Dan di saat itulah, pandangan para tamu mulai mengarah ke Bu Erna yang berdiri kaku seperti patung di atas tangga. Salah satu tamu, yang rupanya kenal dengan keluarga Raka, tanpa sadar berseru, "Lo itu kan ibu mertuanya, ya? Hebat banget punya menantu kayak Bu Ana. Pasti bangga dong, Bu." Semua mata ikut menoleh. Ana menahan napas. Matanya bertemu dengan Bu Erna. Tapi tak ada amarah di sana. Hanya luka yang sudah sembuh. Berganti keteguhan hati. Dengan langkah pelan, Bu Erna akhirnya turun. Semua orang memberikan jalan. Wajahnya kaku, bibirnya menekan rapat. Tapi matanya mulai berkaca-kaca. Ia berdiri tepat di hadapan Ana. Dan untuk pertama kalinya sejak menikah, ia berkata, "Maafkan Ibu, Nak." Semua orang terdiam. "Ibu salah. Ibu kira kamu nggak bisa apa-apa. Ibu pikir cuma gelar yang bisa bikin orang dihormati. Tapi ternyata, kamu justru mengajari Ibu bahwa harga diri itu bukan dari ijazah, tapi dari ketulusan dan kerja keras." Air mata Ana tak bisa dibendung. Ia langsung memeluk Bu Erna. Dan untuk pertama kalinya, pelukan itu terasa tulus. Raka mendekat dan memeluk mereka berdua. Semua tamu yang melihat momen itu meneteskan air mata haru. Beberapa bahkan merekam, dan video itu kemudian viral di media sosial dengan judul, "Menantu dulu dihina karena lulusan SD, kini bikin mertua sujud haru di depan tamu." Hari-hari setelah acara itu berubah drastis. Bu Erna yang dulu dingin dan kasar, kini sering membantu Ana membungkus pesanan. Ia bahkan dengan bangga menawarkan risol ke teman-teman pengajian dan tetangga komplek. "Ini risol buatan menantu saya sendiri loh. Udah masuk TV lokal juga," katanya dengan bangga. Raka pun berubah. Ia kini lebih sering menemani Ana ke tempat produksi, bahkan membantu urusan logistik dan pemasaran. Rumah yang dulu penuh tensi dan cemoohan, kini berubah jadi tempat damai yang dipenuhi semangat dan kerjasama. Tapi perjalanan Ana tidak berhenti di situ. Setelah soft opening sukses, Ana mulai mendapat tawaran dari koperasi desa di luar kota untuk jadi mitra distribusi. Ia lalu membuat brand resmi, Ana S Kitchen, dengan kemasan yang lebih modern dan label halal. Dari satu dapur kecil yang dulu dipenuhi air mata, kini Ana punya 5 karyawan, dan 2 gerobak keliling dengan branding sendiri. Bahkan sebuah mini kafe kecil sedang dibangun di pinggir jalan besar. Tempat orang bisa langsung menikmati risol panas buatan tangannya. Suatu malam, Ana duduk di balkon bersama Bu Erna. Mereka minum teh bersama. Tenang, damai. Bu Erna menatap langit lalu berkata, "Kamu tahu, dulu ibu malu punya menantu seperti kamu. Tapi sekarang ibu malu sama diri sendiri karena pernah sejahat itu." Ana hanya menggenggam tangan mertuanya dan berkata lembut, "Saya juga dulu sempat marah, Bu. Tapi kalau saya ikut marah, saya nggak akan sampai di titik ini." Kalimat itu membuat Bu Erna meneteskan air mata lagi, tapi kali ini bukan karena rasa bersalah, melainkan karena bangga. Rasa bangga yang tumbuh bukan dari gelar, tapi dari perjalanan panjang penuh luka yang dibayar tuntas dengan ketulusan. Kini, setiap kali seseorang datang ke rumah Ana untuk memesan risol atau sekadar silaturahmi, mereka selalu berdecak kagum. Luar biasa ya perjuangan Bu Ana. Siapa sangka, hanya lulusan SD, tapi bisa sejauh ini. Dan Bu Erna, yang kini duduk bangga di ruang tamu, hanya menjawab, "Iya, dialah menantu yang dulu saya hina, tapi sekarang membuat saya tertunduk malu, karena dia membuktikan bahwa derajat seseorang tidak ditentukan oleh ijazah,
tapi oleh kesungguhan hati.